Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua apa khabar? Dan seperti biasa, Bang Lee sentiasa mendoakan kalian agar berada dalam keadaan yang baik dan sihat adanya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Dan selamat menjalankan ibadah puasa dengan baik ya guys. Di kesempatan ini juga Bang Lee ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada teman-teman yang telah pun support serta subscribe channel Lilia Pictures dan memberikan komen dan pandangan yang baik-baik di dalam ruangan komen. Kepada teman-teman yang baru saja tersinggah dan menonton video di channel Lilia Pictures, Bang Lee harapkan kalian sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Lee ya guys. So kali ini guys, Bang Lee ingin react informasi ataupun perkabaran mengenai pembangunan ataupun pembuatan kapal selam jenis Scorpene asal Perancis yang ingin dibangunkan oleh TNI. Adakah pembangunan itu serius dan akan diteruskan guys? Bang Lee penasaran ingin tahu. Seperti biasa Bang Lee mengajak kalian, jom follow Bang Lee, kita tonton video ini sehingga habis ya guys. Oh ya, sebelum kita menonton video itu guys, Bang Lee ingin bagi tahu kalian semua, untuk video reaction kali ini Bang Lee ada sesuatu kelainan untuk kalian teman-teman, untuk dikongsikan bersama kalian ya. So stay tune sehingga ke penghabisan video nanti ya guys. Jangan lupa, jom kita tonton video ini. A few moments later. Pembangunan kapal selam Scorpene class butuh waktu 6 tahun. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Indo Magazine guys. Oke, lagi 3 berita yang pastinya mantap jos. Sentiasa mantap. Yang pertama datang dari PT PAL Indonesia terkait calon kapal selam Indonesia bos. Baru-baru ini dalam kunjungan 2 kapal perang Perancis ke Indonesia, ternyata mereka pun lagi-lagi membahas masalah kapal selam Scorpene, di mana pihak PT PAL pun mengatakan bahwa jika kita jadi membeli Scorpene, maka perlu waktu 6 tahun untuk membuatnya bos. Bahkan mereka pun juga membeberkan apa saja yang bakal didapat dan apa kelebihan Scorpene kita dibandingkan dengan Scorpene negara lain. Apa sajakah itu? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap juga datang dari pembangkit nuklir Indonesia. Kini kabarnya telah deal, pembangkit nuklir Indonesia pun bakal dibangun dengan dana 17 triliun rupiah bos. Iya, berita terkini juga ini. Mantap jos. Lantas pertanyaannya, siapakah yang akan membangun pembangkit nuklir Indonesia ini? Dan di manakah rencana pembangunannya? Setelah ini kita bahas. Kemudian lanjut berita ketiga yang tak kalah panas. Kawasan ada 3 kita, berita guys. Indo-Pasifik sepertinya kini bakal semakin panas bos. Pasalnya baru-baru ini salah satu negara yang kawasannya tak jauh dari negara kita Indonesia tiba-tiba menyatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan aliansi AUKUS. Nah loh, semakin lama semakin tegang. Lantas apakah alasan mereka dan negara manakah itu? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. 3 dalam 1 beritanya guys. Oke, berita pertama datang dari calon kapal selam Indonesia. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini 2 buah kapal perang Perancis tiba-tiba datang ke Indonesia. Dan mantapnya, ternyata mereka pun lagi-lagi membahas soal kapal selam Scorpene untuk Indonesia bos. Pasalnya, meski Pak Prabowo telah mengumumkan bakal membeli 2 unit Scorpene, namun kontrak efektif pun belum juga diteken sampai saat ini bos. Dan artinya, negara kita Indonesia pun masih bisa pindah ke lain hati. Soalnya perusahaan ThyssenKrupp Jerman juga lagi mepet ke kita nih bos, untuk menawarkan kapal selam buatannya. Jerman juga berita terbarunya admin kutip dari kapal selam Militer. Pada tanggal 28 Maret 2023 kemarin, dalam acara naval seminar yang dilakukan di kapal perang BPC Dixmude, Prancis, seorang senior eksekutif Vice President Transformation Manajemen PT PAL, yaitu Bapak Satrio Bintoro pun mengatakan bahwa jika kontrak telah berjalan,
maka pembangunan Scorpion Class akan membutuhkan waktu 6 tahun, bos. Wow, dimana lama itu ya. nantinya PT PAL pun juga bakal menerima TOT alias transfer teknologi dan kerja sama produksi sebesar 35% dari nilai kontrak. Selain itu dikatakan juga bahwa proyek pembangunan kapal selam Scorpion Class ini juga akan menciptakan 1000 pekerjaan setiap tahunnya bagi tenaga kerja Indonesia, bos. Dan Scorpion Indonesia ini pun nantinya juga bakal lebih canggih dari Scorpion negara-negara lain. Pasalnya, sesuai permintaan Pak Prabowo, Scorpion Indonesia harus menggunakan teknologi AIP atau Air Independent Propulsion plus lengkap dengan persenjataannya, bos. Dan jika hal ini jadi, maka Scorpion Indonesia pun bakal menjadi salah satu Scorpion yang paling canggih di dunia. Pasalnya Scorpion Class milik Brazil, Scorpion milik India dan juga Scorpion milik Malaysia tidak dilengkapi dengan teknologi AIP. Mantap, Jos. Itu bezanya ya, guys. TOT ada kelebihannya juga. Berita kedua datang dari proyek pembangkit nuklir pertama Indonesia senilai 17 triliun rupiah, bos. Bukan sikit-sikit itu jumlahnya ya. Beberapa sumber berita berikut. PT Torkon Power Indonesia ini berencana membangun proyek pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama di Indonesia yang rencananya berkapasitas 500 megawatt, bos. Bukan kaleng-kaleng. Besar, gede sungguh. Direktur Operasi PT Torkon Power Indonesia yaitu Bapak Bob S. Effendi mengungkapkan bahwa perusahaannya menyiapkan investasi sekitar 17 triliun rupiah untuk membangun pembangkit nuklir dengan reaktor thorium di Indonesia. Di mana reaktor nuklir ini pun rencananya bakal dibuat di atas galangan kapal di Korea Selatan, bos. Dan nanti setelah jadi, barulah kapal reaktor itu akan berlabuh di pelabuhan yang akan dibangun di Pulau Glasa, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Beliau pun mengatakan bahwa kita tidak membangun planting di Indonesia. Kita membangunnya di Korea di atas kapal. Tapi yang dibangun di Indonesia lebih kepada Pulau Glasanya, bos. Yaitu pelabuhannya dan juga fasilitas uji non-visinya. Ujar Bapak Bob S. Effendi ini, bos. Dan selanjutnya setelah nanti pembangkit nuklir beroperasi di Pulau Glasa, PT Torkon Power Indonesia pun juga berkomitmen bakal membangun pabrik reaktor nuklir di Indonesia. Di mana kemungkinan pabrik ini akan dibangun di Bangka Belitung atau lebih tepatnya di Pulau Glasa selepas tahun 2030 mendatang. Mantap, Jos. Mantap. Sudah diplan dari sekarang ya. Lanjut kemudian berita ketiga yang cukup panas, cukup mengejutkan, bos. Setelah kemarin AUKUS heboh dengan kapal selam nuklirnya dan membuat beberapa negara seperti China dan Indonesia melayangkan protes, kini heboh lagi muncul pula satu negara yang letaknya cukup dekat dengan kita, Indonesia, menyatakan mau bergabung dengan aliansi AUKUS dengan alasan mau menyamakan kekuatan militernya dengan AUKUS. Tahu negara apa itu? Cukup hamsyong nih, bos. Hamsyong ya? Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Negara itu pun ternyata adalah negara Selandia Baru yang pilot pesawatnya kini masih disandra oleh KKP Papua, bos. Menteri Pertahanan Selandia Baru yaitu Mr. Andrew Little menyatakan ketertarikan negaranya untuk bergabung dalam pilar kedua dari Fakta Perjanjian AUKUS. Selandia Baru mengatakan bahwa kami ditawari kesempatan berdiskusi untuk berpartisipasi dalam aspek pilar tersebut, dan saya mengindikasikan bahwa kami Selandia Baru bersedia untuk mempelajarinya, ujar beliau. Nah, di sini perlu kalian ketahui, bos, ada dua pilar dalam kesepakatan kerja sama AUKUS. Pilar pertama yaitu adalah upaya trilateral untuk mendukung Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir barunya. Sementara pilar kedua yang bakal dijajaki oleh Selandia Baru ini adalah percepatan kerjasama teknologi, kecerdasan buatan, teknologi kuantum dan berbagai inisiatif lainnya, bos. Dan semakin lama semakin panas. Itu artinya Selandia Baru bersama AUKUS nantinya berencana bakal mengembangkan teknologi kecerdasan buatan dan teknologi kuantum yang sudah pasti menurut admin berbau-bau militer, bos. Pasalnya Menhan Selandia Baru ini pun mengklaim bahwa Angkatan Pertahanan Selandia Baru perlu menyamai teknologi militer sesuai dengan standar AUKUS, sehingga militer negaranya pun mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dengan mitra AUKUS.
alias bahasa kasarnya, mereka ingin menyamakan kekuatan militernya dengan aliansi AUKUS. Nah, cukup panas. Apakah hal ini akan memicu kelompok negara-negara lain di kawasan membentuk aliansi militer baru seperti AUKUS? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa mengucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Terima kasih Indo Magazine. Jangan lupa subscribe dan support ya guys channel ini. Okey, itu tadi guys 3 berita yang terkini ya. Yang pertamanya tadi seperti Bang Li kata, pembinaan ataupun pembuatan kapal selam, pembangunan kapal selam Scorpene ya, melalui TOT dari Perancis, makan masa ataupun membutuhkan masa sehingga 6 tahun sekiranya kontrak sudah ditandatangani ya. Tapi hasilnya nanti pembangunan Scorpene itu, Scorpene buatan Indonesia, teknologinya akan lebih maju dan moden berbanding dengan Scorpene yang telah dibeli di beberapa negara ASEAN yang lain ya. Mungkin itulah keberuntungan dari hasil TOT, tapi memakan masa yang agak lama jugalah. Yang keduanya berita mengenai pembangunan reaktor nuklear. Wow, tidak menyangka Bang Li. Sekarang nampaknya Indonesia semakin maju, semakin hebat ya. Sebenarnya memang penting dan perlu lah ya, kerana negara Indonesia ini memang besar dan memerlukan tenaga yang boleh support ataupun gimana ingin mengatakan, yang boleh menampung ya keseluruhan negara dan kepulauan yang ada di Indonesia. Memang penting, dan jangka tahun 2030 akan dibangunkan reaktornya ya. Dan yang ketiganya berita mengenai Selandia Baru sedang memberitahu yang berkeinginan untuk bersama dengan mitra-mitra AUKUS dan ingin mencapai teknologi moden yang sama juga seperti mitra-mitra dalam AUKUS. Itu satu sebenarnya persaingan yang sihat, namun ianya juga sebalik adalah seperti satu ancaman jugalah kepada kita di ASEAN ini. Tapi kita harap ianya baik-baik aja, jangan ada yang mendatangkan keburukan ya. Kita inginkan kedamaian. Jadi kalau kita lihat tadi kapal selam kelas Virginia tadi, kapal selam nuklear itu sememangnya berbahaya sebenarnya, teknologinya hebat. Itu tidak lain tidak bukan buatan mereka ya guys. Jika New Zealandia ataupun Selandia Baru dan juga Australia mempunyai kapal selam seperti itu, ya semestinya kita di kawasan ASEAN ini perlu juga mempunyai sesuatu sebagai mengimbangi keadaan tersebut ya guys. So itu sekadar pandangan daripada Bang Li. So okey guys, seperti yang Bang Li janjikan di awal video tadi, di penghujungnya Bang Li ingin berkongsi dan ingin menyatakan satu teka-teki kepada teman-teman kalian semua. Jika kalian dapat menjawab teka-teki ini, kalian memang hebat, terbaik. So apakah teka-teki itu guys? Teka-tekinya berbunyi, dalam banyak-banyak kuih guys, kuih apa yang kita hanya makan tepinya saja ya, di sisinya saja, yang tengahnya kita tidak makan guys? So kalau kalian ada jawapannya yang ingin dikongsikan, jangan lupa jawab di ruangan komen ya guys. Kita lihat siapakah jawapan yang paling tepat. So guys, sampai sini dahulu video reaction kali ini, dan boleh ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudi menonton bersama Bang Li. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum guys, bye bye.